Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi Mbah Kubis Servis dan Audio. Oke ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan puasanya lancar. Oke, tentu saja kita akan selalu membagikan tips-tips servis dan di sini akan merakit sebuah amplifier ya, power. Ini adalah kita akan mengangkit sebuah kit driver untuk power. Nah, ini SOCL 504. Oke, khusus buat para pemula yang mau merakit SOCL 504 dengan mudah ya, tentu saja. Oke, di sini langsung saja. Di sini sudah ada driver Super SOCL 504. Untuk driver ini masih memerlukan sebuah final ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan? Oke, yang pertama tentu saja drivernya. Terus yang kedua adalah final. Di sini saya menggunakan 5200 C 5200 satu set ya, untuk mempermudah dalam teori perakitan. Satu set saja cukup. Oke, terus yang kedua tentu saja untuk menghidupkan sebuah driver ini memerlukan sebuah tegangan atau catut daya PSU ya yang dikenal. Di sini menggunakan transformator era 5 ampere ya. Oke, 5 ampere era dengan maksimal CT 32. Teman-teman bisa menggunakan spek di bawahnya juga bisa ya, 3 ampere mungkin 2 ampere, tapi kalau 2 ampere mungkin akan cepat panas ya. Minimal ya 5 ampere, tidak harus mereknya sama. Oke teman-teman, untuk CT mungkin bisa, untuk driver ini bisa menggunakan CT 45 atau lebih, tapi harus hati-hati. Untuk sini untuk primernya ya, yang mendapat arus listriknya di sini ada 0 ya, 0. Di sini ada 110. Ini maaf sudah hilang, dan sini 110. Di sini di jammer ya 110-nya. Ini di jammer, ada jammerannya. Nah, terus listriknya dapat di mana? Nah, di 0 dan di sini. Ini 140 atau 130 atau di sini ya. Di sini 110. Jadi 0 110, 0 110, 130 atau 40. Maaf ini karena terkelupas. Jadi untuk tegangan AC nya untuk primernya di 0 dan di tab sini saja biar aman. Oke teman-teman. Oke, bisa di, nah ini 0 dan 130 seperti ini. Tinggal nanti di solder saja. Ini hanya contoh ya, kita menggunakan capit buaya. Oke teman-teman, langsung menuju ke yang namanya sekunder ya. Nah, di sini primer, di sini sekunder. Untuk mendapatkan tegangan yang sesuai dengan driver ini, di sini kita memerlukan beberapa komponen ya, karena output dari ini, output dari transformator adalah AC, yang sedangkan yang dibutuhkan untuk driver adalah DC yang halus yang sudah difilter ya. Jadi kita membutuhkan sebuah dioda. Ini teman-teman, ini namanya dioda kiprok. Dioda, untuk mempermudah kita beli saja ya dioda ini. Beli saja dioda kiprok 35 ampere atau lebih. Adanya ini 35 ya. Mungkin lebih besar lebih bagus. Oke teman-teman, kalau tidak mau repot pakai ini, kalau mau lebih mempelajari pakai dioda yang biasa di kiprok sendiri ya, dibikin jembatan sendiri. Terus setelah itu adalah elko ya. Nah, di sini elko saya menggunakan ini merek audio for audio. Nah, ini menggunakan 50 volt 10.000 mikro. 50 volt harus di atas tegangan trafo ya, DC ya.
ini AC 32 mungkin bila kita maksimalkan akan menjadi sekitar 40-an. Jadi kita elko nya masih mampu ya. Oke, langsung saja tahap perakitan dari transformator yang arusnya AC kita akan merubah menjadi DC dengan cara seperti apa. Oke, kita membutuhkan ini dua buah kabel ya untuk mengirim tegangan yang dari trafo ke dioda. Oke, di sini ada tulisan ya, ini simbolnya ya, ini positif dan negatif. Ini artinya apa? Ini artinya adalah keluaran dioda ini, keluarannya menjadi arus DC positif dan negatif. Setelah kita mengetahui ini ya, berarti yang sisa 2 ini kan output positif dan negatif, berarti masih sisa 2. Yang 2 ini adalah input dari trafo ini. Jadi kita harus mensolder. Nah, di sini kita solder dari tab yang akan kita gunakan. Sebagai permulaan kita akan menggunakan 18 dulu ya, 18 volt dulu. Oke, kita akan solder. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang tab yang tidak ada simbolnya. Nah, kita menggunakan 2 buah kabel yang warnanya sama karena ini AC ya, AC bolak-balik boleh ya. Ini inputnya dari trafo. Nah, seperti ini. Nah, yang ada simbolnya masih pray ya. Oke, kita solder. Kita awali dengan 18 AC dulu ya. Kita solder seperti ini. Oke teman-teman, tetap disimak. Oke teman-teman, untuk di sini ya, di sini karena AC bolak-balik boleh. Oke, terus di sini karena ini outputnya min dan plus, ini sudah menjadi DC, tapi di sini tidak boleh bolak-balik, sudah menjadi plus dan minus. Oke, kita menggunakan 2 buah kabel yang beda ya, supaya kita ya namanya juga manusia mungkin lupa. Nah, biar tidak lupa kita menggunakan merah untuk positif. Oke, kita solder yang dioda yang ada simbol positif dan yang biru di dioda yang pada simbol negatif. Oke teman-teman, cara soldernya seperti ini ya teman-teman. Ini pada kakinya kita lumuri dulu dengan T0. Oke, seperti ini supaya mudah. Nah, sudah ada, ini juga kita lumuri T0, tinggal kita tempelkan, kita solder. Nah, begini caranya ya. Nah, hasilnya kan sangat cantik ya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ada ini simbol negatif ya, biru, sumber positif merah. Nah, ini sudah menjadi sebuah tegangan DC. Jadi di sini AC masuk ke dioda kiprok, outputnya menjadi di sini AC dari trafo masuk ke dioda kiprok dan outputnya menjadi DC. DC adalah positif dan negatif. Terus untuk driver ini kan yang membutuhkan tegangan adalah tegangan simetris, yaitu plus, min dan ground ya. Untuk groundingnya kita harus mengambilkan dari CT. Nah, di sini. Jadi kita membeli trafo jangan salah ya, harus ada CT nya. Kalau membeli trafo untuk membuat sebuah amplifier harus menggunakan CT karena ini kelas AB. Mungkin kalau untuk power yang kelas-kelas seperti TOA atau apa, kelas GB ya, itu nanti beda lagi ya, GB, TD lah. Oke, langsung saja di sini kita solder untuk CT nya di sini. Oke teman-teman, nah ini sudah kita sudah selesai kita membuat tegangan simetris ya. Ini positif, ground, ground dari CT, terus ini negatif. Oke, masih diperlukan lagi sebuah komponen, yaitu 2 buah ya, 2 buah yang namanya elko atau sebagai filter. Sebenarnya seperti ini juga sudah bunyi ya, tapi akan menimbulkan gereng-gereng ya. Bila teman ada power yang permasalahan gereng-gereng, kemungkinan elko nya rusak ya kalau sudah lama. Nah,
Terus bagaimana cara memasang elko nya? Nah, seperti ini. Di sini ada tanda ya, ini tanda hitam, oke, hitam. Nah, di sini kaki ini berarti kaki hitam adalah kaki negatif, oke, hitam negatif. Dan di sini ada, nah ini kan beda ya, ini ada apa ya namanya itu, ada motifnya. Di sini ada motifnya itu ya, di sini nggak ada, yang berarti di sini negatif, yang ada stripnya ini hitam, berarti di sini positif. Oke, begitu ya cara membedakan. Jangan sampai terbalik karena ini bisa meledak. Oke ya, di sini caranya adalah kita menyatukan kaki positif dan negatif. Di sini kita sudah ketahui ini negatif. Di sini kita ambil lagi satu, yang sini positif. Nah, kita jadikan satu seperti ini. Kaki ini kita solder, dan kaki ini negatif kita solder positif. Oke teman-teman, kita akan solder dulu. Untuk mempermudah penyolderan ini kita ada tips ya. Ini kabelnya kita klocop ya, ini klocop sepanjang ini, terus kita bengkong seperti ini ya. Ini kita untuk supaya rapi saja. Ini setelah ini kita tinggal tempelkan di solder. Nah, seperti ini, manis sekali, mantap. Oke, tip dan trik. Nah, seperti ini. Oke, kita akan solder. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya, mantap bukan? Nah, jadi kita tidak perlu sambung-sambungan ya. Nah, kita cukup satu lonjor saja, kita kupas, kita bengkong di sini, kita solder. Jadi kita tidak banyak sambungan, tidak menghabiskan banyak tenol. Nah, jadi setelah ini ya, ini yang tengah negatif dan positif, otomatis yang di luar adalah kaki ini jeleret, ini negatif, dan di sini tidak ada simbolnya berarti positif. Terus bagaimana kita menggabungkan dengan output dari dioda yang tadi ya. Jadi ini berfungsi untuk memfilter tegangan DC supaya halus dan tidak nggereng. Caranya seperti apa? Nah, tinggal kita teleskan di sini. Setelah kita tadi kan kita sudah bikin warnanya yang berbeda ya, supaya kita mudah di sini ya. Di sini jadi mudah kita dalam pensolderan karena kabelnya berbeda. Tinggal merah karena positif dapat elko yang kaki positif seperti ini, yang biru dapat kaki negatif seperti ini. Oke teman-teman, kita solder dulu. Oke teman-teman, sudah selesai kita solder elko nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Perlu diingat ya, ini harus benar-benar jangan sampai terbalik karena bisa meledak, dan tegangan voltasenya yang ada di bodinya ini harus minimal ya 50 volt ya. Kalau di bawah juga bisa meledak. Jadi harus itu yang diingat. Oke, kita ulangi sekali lagi. Di sini dari kabel merah output dioda plus masuk ke elko positif. Di sini output dioda main masuk ke elko negatif, kopelan elko dari CT. Dan di sini sudah kita dapatkan adalah tegangan simetris. Oke, kita singkirkan dulu ya. Ini sudah selesai di sini. Oke, ini kita potong sesuai kebutuhan nanti, untuk mungkin kalau ditaruh di dalam box power ya, merakit power miniatur untuk mudah sekali. Oke, kita akan potong di sini. Oke teman-teman, kita sudah mempunyai sebuah PSU. Nah, di sini adalah ground, positif dan negatif. Oke, kita akan mengukur hasil dari perakitan kita dengan multimeter. Oke, cara mengukurnya seperti apa? Seperti ini adalah kita multimeter skala DC ya, DC. Terus ini kuning adalah grounding, kita ke probe hitam. Terus kita ukur yang biru dan yang merah, yang positif dan negatif. Oke, kita ukur yang merah dulu. Ini kali DC dari tegangan 18 keluar. Oke ya, itu 22 VDC ya. Ini sudah menjadi DC. Yang negatif, oke ya, itu sudah ada simbolnya minus, berarti ini 22 minus.
Oke teman-teman, kita sudah selesai. Kita tahap selanjutnya adalah perakitan drivernya. Oke teman-teman, driver ini masih memerlukan final ya. Yang namanya final adalah seperti ini. Kita menggunakan 5200, bisa juga menggunakan TR jengkol atau sunken, selera Anda pokoknya. Saya menggunakan 5200 ini, yang C5200. Letaknya di mana ini jangan sampai terbalik ya. Letaknya ada pada positif yang ini ya. Nah ini kan ada 80 volt positif ya, yang ini 80 volt negatif. Yang 5200 di sini letak pasangnya seperti ini. Oke, kita hanya menggunakan satu set saja. Nah, seperti ini kita solder, dan yang 2SA di sini. Nah seperti ini ya, jangan terbalik seperti ini. Kalau ini terbalik, pasangnya seperti ini. Basis kolektor emitornya tidak terbalik. Seperti ini. Oke teman-teman, ini SC 5200, yang ini SA 1943. Oke teman-teman, kita akan solder dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini bukan TEF ya, ini final ya. Jadi ini fungsinya untuk final, karena kita hanya membuat 2 set saja. Seperti ini sudah mantap, apalagi untuk miniatur. Ini tinggal kita tambah pendingin dan isolator. Oke, seperti ini. Terus kita akan menyambung dengan tegangan ini DC nya. Di mana letaknya? Nah, tentu saja di sini sudah ada lambang ini positif ya, kelihatan ya ini ya. Nah ini positif, ini negatif. Terus di sini ada G ini ground ya. Jadi ini G ini ground, atau di sini kita lihat di baliknya. Nah, ini berarti jalur ini adalah jalur ground G. Nah ini G, kalau kita balik, nah ini ya. Nah ini ground. Nah ini ground, ini bisa kita solder di sini bebas. Ada beberapa titik ya di sini. Ini ground. Untuk positifnya di sini, karena kita tidak menggunakan sekun, kita solder langsung. Nah di sini ya, berarti di sini kaki tengah ini ya, jalur yang dapat kaki tengah. Nah, di sini biar lebih enak. Nah, seperti ini. Nah ini di sini ini positif, di sini negatif, di sini grounding. Oke, positif, negatif, grounding. Kalau bingung ditulisi. Oke teman-teman, kita akan solder. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, ini ground, kabel kuning, ini merah positif, ini biru negatif. Oke, nah ini kita sudah penyambungan PSU nya. Terus selanjutnya adalah kita akan penyambungan output speaker. Nah di sini ada tulisan out. Nah out ini adalah speaker positif, dan yang negatif dapat grounding satu jalur dengan yang kuning. Oke, kita akan solder dulu teman-teman. Oke, ini merah, kita sambung ke speaker. Nah di sini, nah ini jalur speaker output. Nah di sini. Terus untuk minnya speaker, untuk minusnya speaker adalah jalur ke kuning tadi ya. Ini jalurnya satu titik ya di sini kuning. Nah ini satu jalur, ini jalur grounding, jalur speaker minus, karena ini kelas AB dan tidak BTL. Jadi jalurnya adalah plus dan minus. Nah seperti ini, tinggal kita satukan ya biar mantap mantul. Nah, seperti ini adalah jalur speaker output. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya adalah jalur input ya. Input untuk masukkan sebuah power. Di sini sudah outputnya, sudah yang ke speaker. Ini tinggal inputnya. Di sini ada tulisannya ini. Nah ini in ya. Nah ini ya in, berarti sini ya in. Ini ada positif, ada tulisannya ini ya. Nah ini
positif, negatif. Nah, lubang ini negatif sama dengan ground ya. Nah, ini positif kita pasang di sini dan di sini ya. Untuk positif di sini dan negatif di sini. Untuk input audio kita menggunakan kabel seperti ini ya. Ini namanya kabel heads zaman dulu ya. Kabel heads tapi mono ini. Kabel heads seperti ini yang ada lapisan luarnya ya, untuk menghindari gereng beraming ya. Seperti ini kita kupas, gunakan kabel untuk input yang ada lapisan groundingnya untuk menghindari grounding. Oke, bisa kita dimasukkan di sini ya. Di sini ada lubang ini positif dan di sini negatif. Oke, kita akan solder. Oke teman-teman, seperti ini sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk input. Nah, oke teman-teman, untuk finalnya ini kita membutuhkan sebuah isolator ya, seperti ini untuk ditempel pendingin. Bila teman-teman ingin lebih dingin, nah seperti ini isolator kita tempel seperti ini, terus kita baut ke heatsink atau pendingin biar ini tidak panas. Oke teman-teman, perakitan sudah selesai, tinggal kita akan mengetesnya dengan speaker. Oke teman-teman, kita akan tes bunyi. Nah, caranya di sini kita sudah sambung dengan speaker ya. Ini untuk testing, ini adalah speaker 3N atau 2N hanya untuk testing. Kita akan tes bunyi ya, ini dengan cara ini kita colokkan untuk arusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ya. Terus kita senul ya di sini. Nah, berarti ini sudah menunjukkan powernya sudah berhasil. Oke teman-teman, tinggal kita coba dengan musik apakah klerek. Oke teman-teman, nah ini hasilnya ya. Kita akan coba dengan musik gending. Halo. Kita dulu. Nah, ini hasilnya. Oke teman-teman, mantap teman-teman. Oke, tidak ada serak sama sekali ya, hasilnya sungguh itu ya, mantap sekali. Oke teman-teman, telah selesai kita merakit sebuah power untuk miniatur ya tentunya. Tinggal kita naikkan di sini tabnya, kita naikkan sedikit demi sedikit ya. Mungkin dari 18, 20, 25 sampai ke 32. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi ya merakit power. Dan bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, tentu mohon selalu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.